Haleluya. Hari ini kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan judul Lebih Baik Hati. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, diharapkan kita memiliki kebaikan hati, karena dalam Filipi mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kita diketahui kebaikan hati kita bukan untuk kita dipuji, tapi supaya terang kita nyata, banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya itu tujuan kita, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, biarlah pemberitaan firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita, menopang kita sebagai orang yang percaya memiliki hati yang baik kepada setiap orang, menyebarkan keharuman Kristus kemana saja pun kita berada. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita yang ada di Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Yang sudah dapat, mari saya akan bacakan buat kita semua. Haleluya. Orang-orang di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ini kisah Paulus waktu dia sampai di Berea. Ada hal yang lebih dimiliki oleh orang Yahudi dibandingkan yang ada di Tesalonika. Mereka memiliki hati yang baik, lembut, sehingga Paulus bersuka cita, sehingga setiap hari Paulus berbagi firman dengan mereka. Awalnya Paulus ada di Tesalonika. Di Tesalonika dia memberitakan firman Tuhan. Tentunya kita tahu dia memberitakan tentang Yesus di sana. Dan pada waktu di sana ada beberapa orang Yahudi yang menghasut orang-orang di sana untuk mengapakan Paulus, untuk menangkap Paulus. Tetapi akhirnya murid-murid menyuruh Paulus pergi ke tempat yang lain. Sampai di Berea, satu tempat di sana dilihatlah oleh Paulus betapa hati daripada orang-orang di Berea itu begitu baik. Sehingga saya bacakan sekali lagi ya. Orang-orang di kota itu katanya di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi bagaimana cara orang Berea sehingga dia memiliki hati yang lebih baik? Yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-11 tadi, mereka menerima firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu terkadang bagi sebagian orang kalau berkat itu untukku, ya kan, mantap ya kan. Tapi ketika diingatkan, ingatkan hal-halnya, kita selalu pintar memanajemen firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita memang perlu tahu firman Tuhan. Tetapi jangan pernah menguasai firman Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan menguasai kita. Kalau kita menguasai firman Tuhan, kita ingin firman Tuhan itu melakukan apa yang kita inginkan. Tapi hari ini Alkitab menjelaskan, biar kita dikuasai firman, biar Tuhan yang kendalikan kita, bukan kita yang kendalikan diri firman Tuhan, sehingga hati kita mengalami perubahan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Orang-orang Berea, ketika Paulus datang, ketika Paulus mencerita tentang Yesus, wah, hati mereka begitu berkobar-kobar. Semangat mereka sangat diberkati, sehingga mereka menerimanya dengan kerelaan hati. Syarat untuk memiliki hati yang lebih baik, saudara, yang pertama dari ini kita boleh belajar, mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Mereka dengan senang hati, mereka haus akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran
kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara yang terkasih, ketika kita menerima, ketika kita mendengar, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Alkitab mencatat lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban. Artinya ketika kita mendengar, kekuatan kita muncul sebagai orang yang percaya. Sehingga orang di Berea ini, dia gak gampang tersulut, dia terus bersabar. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Oleh karena apa? Mereka menerima firman Tuhan. Dia bilang, oh itu untukku, itu untukku, itu untukku. Firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang mengingatkan, firman Tuhan yang berkat, dia langsung bawa ke dalam dirinya. Oleh karena itu, itulah yang membuat orang Berea ini lebih baik hatinya. Dan saya rindu malam ini kita anak-anak Tuhan memiliki hati yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, mereka menyelidiki untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Jadi kalau di gereja, saudaraku, waktu kita dengar khotbah, waktu hamba Tuhan menyampaikan dengan ada lucu, kita tertawa, kita bahagia. Tapi setelah kita keluar dari gereja, setelah kita di rumah, apakah kita pikirkan, apakah kita renungkan, apakah kita lakukan? Ini yang membuat hati orang Berea itu lebih lagi diberkati. Jadi ketika dia dengar firman Tuhan yang disampaikan Paulus, nggak cukup hanya itu, dia mau lebih lagi, sehingga yang kedua, mengapa jemaat di Berea lebih baik hatinya? Yang pertama tadi, karena mereka menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati. Yang kedua, mereka menyelidiki untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Jadi perlu kita menyelidikinya, memeriksanya dengan cermat, kata demi kata, supaya kita paham dan kita tidak salah dalam menafsirkannya. Dan memang itulah arti yang sesungguhnya. Jadi penting sekali untuk kita memiliki hati yang baik, karena ada keunggulan ketika kita terima dan ketika kita selidiki. Sebab ketika kita pikirkan firman Tuhan, hati kita ini selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati kita ini terus dipenuhi dengan sukacita. Hati kita ini tetap kuat walaupun kondisi tidak sebaik yang kita harapkan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, dia tidak dikendalikan oleh keadaan, dia tidak dikendalikan oleh kondisi, tapi dia dikendalikan oleh iman yang datang daripada Tuhan memenuhi hatinya. Jadi menyelidiki di sini juga dibilang mempelajari dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak boleh main-main. Artinya kita juga sediakan waktu. Terlebih sekarang dengan media sosial yang begitu berkembang, membantu kita banyak hal untuk kita dapat mengerti lebih lagi tentang firman Tuhan. Pertama tadi dia terima firman Tuhan, yang kedua dia ingin lebih lagi tahu, lebih lagi kenal Tuhan, lebih lagi memahami isi hati Tuhan. Haleluya. Hal inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi di Berea sehingga hati mereka diubahkan. Semua orang ingin berubah, betul ya? Betul atau betul? Kalau betul atau betul pasti betul. Semua orang ingin berubah, memiliki hati yang baik. Karena pada dasarnya manusia itu tahu berbuat baik, tetapi tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Sehingga Alkitab mencatat, bapa yang jahat pun ketika anaknya minta roti tidak dikasih ular. Itu bukti bahwasanya manusia itu tahu berbuat baik. Tetapi kenapa banyak orang tidak bisa melakukannya? Saya percaya itu karena tidak ada kekuatan yang daripada Tuhan yang menguatkan hatinya. Oke. Tetapi pada kenyataannya sulit untuk berubah. Terlebih sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Salah satunya yang kebiasaan kita, contoh yang sulit berubah, mungkin
dalam hal minuman keras ataupun merokok yang sudah kebiasaan. Sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Bersama Tuhan kita bisa, oleh karena Tuhan tidak ada yang mustahil baginya. Karena untuk memiliki hati yang baik, kita tidak mampu mengubahnya. Oke, coba kita lihat firman Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seperti inilah hati yang digambarkan oleh hamba Tuhan Yeremia ini. Coba kita lihat Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yang sudah dapat, mari, walaupun saya nggak dengar suara saudara karena live streaming, sama-sama kita baca ya. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Mantap sekali kan? Saya baca sekali lagi. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hati ini begitu licik, bahkan keras seperti batu. Siapa yang mengetahuinya? Saya percaya terkadang orang yang dekat kita pun nggak tahu bagaimana hati kita. Yang persis tahu itu adalah kita dan Tuhan. Dan itu tidak mungkin kita bisa bohongi. Tapi pada akhirnya orang dekat dengan kita itu akan mengerti. Jadi Alkitab mencatat hati itu licik. Jadi untuk mengubah hati itu tidak gampang. Apa yang membuat orang-orang diberi itu memiliki lebih baik hatinya? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu memiliki kuasa. Amin. Mampu mengubahkan hati yang licik, mampu melembutkan hati yang sekeras batu, lembut oleh karena firman Tuhan. Amin. Itulah kuasa firman Tuhan. Itulah kedahsyatan firman. Kalau saudara rindu berubah, lihat dulu saya. Kalau saudara rindu berubah, terima firman Tuhan, pikirkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya kita akan berubah. Haleluya. Kenapa orang nggak bisa berubah? Yang lain pikirkannya lalap, yang lain pikirkannya selalu bukan firman Tuhan. Hal dunia ini yang terlalu mempesonanya, sehingga dia terikat akan hal-hal dunia ini. Dunia ini terlalu dinikmatinya. Memang kita tinggal di dunia, tetapi biarlah pesona Kristus mempesona kita. Amin. Biarlah Ia segalanya buat hidup kita, karena Dia Allah yang sangat menolong kita. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Amsal 4:23. Sudah dapat? Saya bacakan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi hati ini perlu dijaga, dan yang jaga itu adalah kita. Hati ini perlu dirawat dengan segala kewaspadaan. Arti waspada itu kita harus siap-siap apapun kondisi yang datang dari luar. Coba menaruh informasi ke dalam pikiran kita, kita mampu jaga hati kita ini. Jangan sampai iman kita lemah, jangan sampai iman kita jatuh, jangan sampai iman kita tertidur, tetapi kita tetap bersemangat mengasihi Tuhan. Itu makanya kita perlu jaga hati. Dalam kitab Amsal mengingatkan jaga hati dengan segala kewaspadaan, supaya terpancar kehidupan. Jadi orang yang gak bisa bersuka cita itu, yang selalu suntuk itu, yang stres itu
nggak jaganya hatinya. Jadi saudara yang terkasih, kalau ada di antara kita yang hari ini yang melihat live streaming ini, yang sedang sedih, yang sedang susah, yang susah move on, yang ditinggalkan pacarnya, ya kan? Aduh, percayalah, jagalah hati itu. Tuhan beri yang terbaik buat setiap kita. Amin. Selalu saya bilang, beberapa tahun yang lalu waktu saya masih pemuda, Tuhan tidak berikan yang baik, tapi Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Itulah Tuhan kita, Dia Bapa yang sangat mengasihi kita, tentu beri yang terbaik. Oleh karena itu perlu kita jaga hati kita. Sebab kalau kita tidak jaga hati kita, bukan kehidupan yang terpancar, tetapi yang lain terpancar. Kalau nggak hidup berarti kematian, kan gitu. Oleh karena itu, biarlah kita jaga hati kita supaya terpancar kehidupan dalam hidup kita. Tetapi orang-orang Yahudi lebih baik hatinya. Hati mereka berubah. Sesuatu yang sulit, tetapi oleh karena firman Tuhan, yang mustahil pun menjadi mungkin. Firman Tuhan mampu mengubahkan hati. Yang perlu kita lakukan, yang pertama menerima firman Tuhan, yang kedua menyelidikinya, merenungkannya, memikirkannya, dan melakukannya. Saudara, kalau tidak salah bulan yang lalu saya pernah sampaikan, ketika saya pikirkan tentang yang lain saya pikirkan uang, kepala saya pusing, saudaraku. Tapi ketika saya pikirkan Tuhan, aduh, damai sejahtera. Saya tetap bekerja, tapi Tuhan yang tolong. Saya tadi sore menjelang malam berdoa, saya ingat bagaimana tangan Tuhan menolong. Saya ingat tangan Tuhan menyertai, dan Dia berjanji Dia menyertai kita sampai akhir zaman selama kita mengerjakan apa yang Ia mau dalam hidup kita. Dan itulah yang saya alami. Tuhan itu benar-benar Allah yang hidup menggenapi firman-Nya. Hati kita ini pun mampu Dia ubahkan selama kita mau, selama kita berkomitmen, selama kita mau lakukan firman Tuhan. Kita akan memiliki hati yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Sehingga kita lebih baik hati. Kalau lebih baik hati ini, pertama orang akan suka kepada kita. Yang kedua, apalagi Tuhan pun akan suka kepada kita. Oke. Coba kita buka firman Tuhan yang terakhir dalam dalam kitab Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai 11. Saya akan baca buat kita. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Demikianlah luar biasanya firman Tuhan yang mampu memulihkan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, buat saudara-saudara kami dimanapun berada, biarlah apapun yang kita alami, apapun yang saat ini pergumulan kita, biarlah kita pikiran firman Tuhan. Ketika ada persoalan dalam hidup kita, kita akan berkata seperti ini: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. So aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai diriku. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Bahkan kita akan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Ketika firman Tuhan menguasai kita, saya percaya hidup yang kita jalani yang sebentar ini, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, meskipun ada begitu banyak tantangan. Karena Alkitab mencatat dalam Mazmur, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi jangan tinggal
tinggal di kemalangannya. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan akan meluputkan itu semua. Amin. Jadi ketika kita dikuasai oleh firman, ketika hati kita dipenuhi dengan firman, apapun yang terjadi dari luar tidak mempengaruhi kita, karena dari dalam diri kita mengalir aliran-aliran air hidup. Kita tidak dipengaruhi oleh kondisi, keadaan, tetapi biarlah kita mempengaruhi dunia ini dengan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan cenderung menguasai diri, kita akan cenderung berkata-kata yang benar, berpikir yang benar, berperilaku yang benar, karena firman Tuhan tinggal. Jadi gimana kita bisa berkata benar, berperilaku benar, berpikir benar kalau bukan firman yang kita pikirkan? Alkitab mencatat firman itu adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dengan kebenaran. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan itu begitu penting. Biarlah itu menjadi kerinduan hati kita, menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Jadi kalau kayak gitu, Pak, nggak perlu kerja. Tidakkah kita tahu waktu kita kerja, biarlah kita anggap itu sebagai ibadah kita. Apapun yang kita lakukan, kita membuat seolah-olah kepada Tuhan, sehingga kita akan berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara mau memiliki lebih baik hati lagi, boleh jadi berkat yang Tuhan ingin lakukan dari jemaat Berea ini mengingatkan kita. Oleh karena itu kita buka sekali lagi, saya akan baca sekali lagi, kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengingatkan kita untuk terus merenungkan firman Tuhan. Kisah para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang di kota itu, kalau saya bisa ubah, orang-orang di kota Medan, lebih baik hatinya daripada orang-orang yang di tempat lain, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ketika kita pikirkan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, hati yang dikatakan dalam kitab Yeremia tadi, betapa liciknya hati, mulai Tuhan pulihkan, mulai Tuhan sucikan, sampai hati kita ini menjadi hati yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau udah hati yang menyenangkan Tuhan, saya percaya banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita terima firman Tuhan dengan kerelaan hati, dan mari kita menyelidiki firman Tuhan, ingin lebih lagi mengenal Tuhan, dan ketika itu kita lakukan, kita mampu berubah. Tuhan akan berikan kita hati yang baru, hati yang taat, hati yang mencintai Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kerinduan saya, kita boleh diberkati dengan kebenaran yang singkat ini. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang begitu indah buat kami. Engkau mengajarkan kami bisa memiliki lebih baik hati lagi Tuhan. Oleh karena ajar kami untuk menerima firman-Mu dengan segala kerelaan hati. Taruhlah haus dan lapar hati kami mendengarkan firman Tuhan, menjadi kerinduan kami mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka semuanya akan ditambahkan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang menyelidiki, yang mempelajari kebenaran-Mu dan yang melakukannya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mampu menjadi pelaku firman-Mu, kami menjadi orang yang bijaksana. Hari ini dimanapun seluruh umat-Mu berada Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka. Bapa, biarlah firman Tuhan ini selesai hamba sampaikan, biar Roh Kudus berbicara buat setiap hati dimanapun mereka berada, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang dimanapun kami ada, menjadi berkat dimanapun ada, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulialah nama-Mu. Bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan. Nama-Mu saja kami tinggikan. Mari yang percaya, yang diberkati Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya.